Baik, perkenalkan nama saya Nyuman Agung Ananda Terano dengan NRP 5026251030 dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai project yang telah saya kerjakan yaitu membuat suatu tic-tac-toe game dengan traditional Java Object Oriented Programming menggunakan Java Swing dan juga menggunakan MySQL sebagai database menggunakan features login dan juga ada feature statistik. Baik, jadi ini ada visual dari PHP My Admin atau SQL Client. Dan di sini menunjukkan table player yang saya gunakan, yaitu dengan sesuai aturannya menggunakan satu tabel saja. Dan di sini kita bisa lihat bahwa struktur skemanya, tabel ini memiliki kolom ID sebagai primary key-nya, username dan password untuk autentikasi login nanti, dan juga kolom dari atau atribut dari wins, losses, dan draws, dan juga score itu digunakan untuk menyimpan statistik setiap pemain dan itu akan diperbarui setiap kali pemain menyelesaikan tiap pertandingannya. Baik, bisa dilanjut. Sebenarnya saya akan menjelaskan mengenai sedikit mengenai struktur dari uh, project ini. Jadi strukturnya itu kita manggilnya langsung dari main, tentunya untuk manggil langsung dari login frame-nya. Dan ini tuh login frame udah sifatnya udah sequential, jadi kita tinggal ngeran dari login frame-nya dan itu bakal lanjut ke frame-frame lain. Nah, terus ada juga database manager-nya nih. Untuk database manager-nya itu karena saya menggunakan JDBC, jadi langsung connect ke XMPP-nya di port G57 dan ini ada user dan password-nya karena sudah dikonfigur sebelumnya kan dari mata kuliah lain gitu dan sebelum sempat diubah lagi. Jadi pakai password dari localhost yang udah di set di port itu dulu dan itu bakal pakai si JDBC-nya. Oke, lanjut. Ada juga dari objek player-nya. Nah, jadi di sini buat untuk store dari kelas malu untuk menyimpan objek data pemainnya gitu ya. Nah, jadi di sini ada konstruktornya untuk ngambil setiap parameter yang kita tak di objek player. Dan ini buat ngambil semua uh, variable yang ada. Dan juga sequence dan losses-nya juga ada di sini dan bakal dipakai di struktur Java yang lainnya. Itu bakal dipanggil kembali. Nah, itu dipanggilnya. Uh, kita bakal juga pakai yang namanya service Java ini. Di sini fokusnya itu sebenarnya buat nge-query dari sisi database gitu. Makanya ini kenapa pakai try catch block semua karena kita make sure kalau kita interaction ada out interact dengan database itu jangan sampai kita nggak pakai exception karena kalau ada apapun yang error yang terjadi kita make sure agar code kita nggak crash dan terminate everything that is going on. Jadi harus jelas dan harus di catch semua exception yang terjadi. Untuk exception-nya di sini sudah jelas. Nah, untuk register dan juga di sini yang baru ada statistics dan untuk melihat top 5 scores-nya dan juga tentunya ini pasti descending dengan limitnya 5 karena kita juga top 5 scores. Jadi kita order descending by 5. Oke, lalu ada juga gini ya, di bagian game logic. Oke. Nah, game logic ini yang utama ya. Sesuai dengan nama dari file ini itu game logic. Di sini ada beberapa functions atau method untuk dari game logic-nya. Ini ngecek, ini intinya setiap method ini ngecek apakah indeks dalam array itu ada masih yang kosong atau enggak gitu. Kalau dia misalnya masih kosong, tentunya itu nggak bakal bisa di register sebagai move atau nggak bisa dibilang si user tuh nggak bakal bisa ngeklik itulah karena dia udah ke register udah ada value-nya jadi harus kosong gitu. Jadi bakal dicek. Nanti ini juga ada pattern-nya karena pattern dari tic-tac-toe itu sangat sedikit gitu ya. Jadi ini hard coded semua. Ini hard coded. Jadi udah ditaruh semua di sini. Nah, ini juga buat ngecek dari pattern-nya. Kita ngecek pattern itu satu-satu gitu. Jadi dari belajar ABC di mana kita make sure tiap ABC ini maksudnya pattern yang pasti bakal sequential gitu ya. Jadi kita ngecek apakah yang sequential ini itu sama semua atau enggak gitu. Kalau sama semua ya pasti dia itu menang, kalau enggak ya enggak gitu. False. Oke, jadi untuk method dari S0 ini itu bakal sebenarnya cuma buat boolean yang bakal dipanggil buat di player service-nya. Jadi selama kita dapat status boolean uh, dari apa yang kita mau gunakan nanti gitu ya di service. Jadi kita bisa pakai S0 ini buat make sure
buat ngambil aja gitu statusnya yang terbaru. Nah, buat computer move ini kan kita bakal uh, let's say bakal melawan AI gitu ya. Jadi AI itu sebenarnya bukan AI yang benar-benar uh, artificial intelligence, tapi kita cuma memanfaatin yang namanya random. Jadi ada metodologi random yang kita manfaatin di sini buat dia itu ngambil indeks yang random selama dia itu nggak empty cells atau udah ada cells yang isiin gitu. Jadi kayak ini kita instantiate aja langsung si randomnya sebagai array dan itu bakal langsung kita cariin indeks yang masih kosong gitu. Seperti itu, jadi sekarang kita bisa lanjut ke mungkin ke demo atau di player service juga. Tadi sebenarnya ini sih belum menjelaskan mengenai statistiknya. Nah, jadi di update statistik ini itu buat ngehitung additional sorry buat ngehitung skor yang ada gitu nanti di akhir uh, kita pakai langsung dari additional score ini. Nah, itu bakal langsung ke add di sini. Update stat score-nya, nambahin additional score ini pakai condition. Jadi kalau conditionnya ketemu, otomatis dia pakai additional score yang di assign di tiap condition gitu. Dan di sini juga gimana kita ambil si method yang kita udah definisikan di game logic sebelumnya, dan itu dipanggil di sini semua. Seperti itu. Dan karena kita perlu interaksi dengan database, karena statistik kita juga akan berinteraksi dengan database itu perlunya pasti pakai track catch, jangan lupa. Dan ini juga dia sama, tapi kita harusnya pakai array list karena dia jauh lebih simpel dan uh, lebih dinamis daripada dengan array biasa. Jadi kalau ada perubahan yang terjadi di database, itu dia jadi jauh lebih fleksibel dan bisa rearrange its memory. Jadi nggak ribet pakai array biasa. Itu pakai exception juga. Perlu pakai exception. Seperti itu. Ini ada mungkin yang frame-frame ini tuh dari GUI-nya. Nggak banyak ada yang tambahin pada GUI handling karena ini sudah bawah dari Swing. Mungkin ada beberapa perubahan sedikit dari mungkin dari login frame gitu ya. Nah, ini banyak ada tentunya listener dari untuk tiap button dari J button ya. Di sini kita pakai Swing, jadi kita harus listen to every J button yang kita punya di GUI-nya nanti, dan itu akan ditranslate gitu ya. Jadi kita tahu action dari tiap usernya itu seperti apa dan we know what to expect and we know how to answer them. Seperti itu sih. Kurang lebih untuk tiap GUI yang ada di sini. Oke, sekarang kita bisa langsung coba aja buat ngejalanin yang JavaScript program. Mungkin dari jalan kita coba ulang dulu ya. Ini kenapa pakai komen pakai ini karena perlu connect ke JDBC jadi database-nya. Karena sempat sebelumnya pindah-pindah IDE. Jadi mau make sure biar nggak kita itu salah connect itu kemarin, karena kalau kita langsung coba run main kadang-kadang jadi bisnya itu nggak configure dengan benar gitu, harus configuration harus benar dulu biar tiap ID bisa langsung integrate. Jadi kita langsung coba aja. Untuk yang pertama coba login dulu ya. Jadi karena kita coba pertama kita coba register dulu. Mungkin tes gitu ya, kita buat tes think dengan sama testing kita register terlebih dahulu. Nah, misalnya sudah successful kita bisa langsung login, tapi kalau misal dengan nah kita bisa tahu kalau either yang invalid the username or the password. Jadi ini gunanya try catch juga ya. Kalau kita pakai try catch, otomatis dia bakal crash dan everything will broken down. Jadi itu sangat penting. Oke, kita coba login. Nah, oke, ini. Jadi ada 4 features: the statistics, the top 5 scorers, and also we're going to be playing the game. So let's start demonstrating how we can play the game. Kalau kita bisa coba langsung. Nah, ini random prosesnya, jadi nggak ada intelligence decision dari komputernya. Kita bisa next. Oke. Next lagi. Kayaknya bisa win. Kita bisa langsung lihat di VMS statistic. Nah, ini.
wins-nya 1 dari user dan testing. Dia langsung interaksi dengan database-nya seperti yang sudah dilihatkan sebelumnya. Dan kalau kita coba-coba lagi ya, kita bisa coba lagi ya. Mungkin start game. Ini kita coba. Kalau bisa kalau cuman ini karena random. Sini. Nah, lulus. Jadi ini komputernya yang menang sekarang. Kita bisa lihat statistik lagi. Dan bisa lihat ini ada losses-nya ada 1 with a total score of 10 karena losses have 0 point. Kita bisa lihat top scorer ini juga sudah saya tes sebelumnya, jadi harusnya udah ada user lain. Oke, bisa dilihat ini ada top 5 scores-nya. Walaupun ini cuma dapat user ya, jadi nanti kalau ada lebih dari uh, lebih dari 5 user dia bakal tetap pakai 5 tanpas doang. Karena kita udah lihatin tadi itu ngelimit 5 dan sifatnya descending, jadi yang di bawah itu nggak bakal di execute, sini nggak bakal kelihatan gitu. Oke. Sekarang statistiknya udah kelihatan, top scorernya juga udah terlihat. Jadi coba kita exit buttonnya harusnya udah kerja ya. Langsung nge-terminate dan nge-end gitu ya. Sama seperti button yang ada di sini, nge-stop. Tapi kita langsung pindahin ke GUI gitu. Oke. Seperti itu kurang lebih. Jadi kurang lebih conclusion dari project itu kita pakai semuanya itu bersifat traditional object-oriented programming. Nggak ada hal yang ditambah-tambahin, nggak ada hal yang beda-beda. GUI-nya pakai Swing yang juga sudah sesuai dengan apa yang ada di kontrak tugas, dan saya juga menggunakan game tic-tac-toe, jadi nggak berubah dari sana. Karena mau make sure aja saya nggak uh, terlalu jauh atau terlalu jauh merubah code yang ada. Jadi tetap masih traditional. Dan yang perlu diperhatikan menurut saya itu dari layar service-nya ini sih, karena ini banyak logic buat kita interaksi sama database. Mungkin itu nggak ada di pelajaran OP atau ada sprok kemarin, tapi ini jujur juga lumayan membantu memahami lebih jauh gitu ya tentang bagaimana kita ngaplikasiin Java di object computer programming, apalagi di interaksi database dengan MySQL seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Semoga yang sudah mengcover seluruh ketentuan dari apa yang diekspektasikan. Ya, terima kasih banyak. Selamat siang atau malam atau sore atau apa.